Halo, salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Kita melanjutkan kembali materi kita bangun ruang sisi datar. Di video bagian yang ke-6, kita akan belajar luas dan volume dari prisma. Oke, dari video ini nanti ada 3 latihan soal. Kita belajar nanti dari pembahasannya ya. Yuk, dipersiapkan pembelajarannya di tempat masing-masing. Kita mulai dengan luas prisma segi N. Jadi untuk mencari luas bangun ruang, ya, bangun ruang apapun, itu sama artinya kita tinggal menjumlahkan luas semua sisi atau bidangnya. Ya, dibuat tanda petik. Nah, prisma itu banyak jenisnya, segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya hingga segi banyak. Nah, di sini Pak Wandri akan ambil sampel, contohnya prisma segitiga. Nah, dari sampel ini nanti kita akan mencari rumus luas prisma segi N. Yuk, kita lihat prisma segitiga ini. Ini memiliki ukuran misalnya ya. Untuk ketiga sisi pada segitiganya ini misalnya A, B, dan C. Kemudian pada tinggi prisma diwakili dengan T. Pada segitiga pun memiliki ukuran, misalnya di sini ada sebuah tinggi. Nah, kita ingat prisma segitiga memiliki 5 bidang atau 5 sisi. Berarti kita akan cari masing-masing luasnya. Karena di sini ada yang kongruen, yaitu pada segitiga dan juga nanti pada bidang tegaknya. Jadi kita ambil 2 bagian saja. Dari mulai bidang alas dan atas yang berbentuk segitiga. Perhatikan, maka untuk mencari luas segitiganya itu kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Sampai di sini. Kemudian terdiri dari 3 bidang tegaknya ya. Nah, kita pisahkan saja di sini dengan masing-masing ukuran yang ada pada data di gambar. Nah, ini A, B, dan C ya. Pada gambar di sini itu sama dengan lebar pada persegi panjang. Oke, kemudian T di sini masing-masing T-nya ini adalah sama juga dengan panjang pada persegi panjang. Oke, jadi kita akan mencari rumus dari luas persegi panjang. Ya, ketiga gambar ini kita pakai panjang kali lebar. Maka untuk gambar yang Bapak checklist ini artinya dengan kita membuat perkalian alas kali tinggi. Yang kedua, ini alas kali tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini alas kali tinggi. Jadi semuanya diwakili dengan tadi ukuran masing-masing ya. Nah, di sini kita melihat bahwa semuanya dikalikan tinggi. Maka bisa kita ambil kesimpulan, kita buat bahwa nanti jadi A tambah B tambah C. Ini semuanya alasnya dikalikan dengan tinggi pada prisma ya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan. Jadi, untuk mencari luas tadi dari bidang tegak ini ya, semuanya itu dengan keliling alasnya, ini pada segitiga, dikalikan tinggi prismanya. Oke, bisa dipahami ya. Sampai sini diberi checklist. Jadi, untuk mencari rumus luas prisma segitiga ini ya, kita pakai tadi ada segitiganya 2. Jadi kita tulis 2 kali luas segitiga, lalu ditambahkan ini. Keliling alas, kita kalikan tinggi. Nah, ini juga berlaku untuk prisma segi N yang lain. Nah, jadi kita ambil kesimpulan nih. Rumus luas prisma segi N artinya 2 kali luas segi N-nya ditambah dengan keliling alas segi N-nya dikalikan tinggi prisma. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut sekarang untuk mencari volume dari prisma. Nah, volume prisma segi N ya,
kita mengingat kembali, ini sudah pernah ditayangkan pada saat kita mencari volume kubus dan balok ya, bahwa volume bangun ruang itu adalah luas alas kalikan tinggi. Jadi tergantung nanti alasnya berbentuk apa, gitu ya. Di sini Pak Wandi coba mengulang lagi ya. Ada beberapa jenis dari prisma. Kita lihat segitiga, ini segi 4 ya. Kemudian segi 5, ini segi 6. Jadi volume prisma segi N itu adalah luas alas kalikan tinggi. Oke. Bisa dipahami ya? Dari dua rumus yang kita dapat, kita coba aplikasikan dengan contoh soalnya. Yuk, kita mulai contoh soal yang pertama. Hitunglah luas dan volume prisma segitiga pada gambar di samping ini. Oke, kita perhatikan gambarnya. Di sini adalah prisma segitiga, lalu ada lambang siku. Ya, kita ambil dulu datanya. Jadi, alas prisma ini berbentuk segitiga siku-siku. Yang baru diketahui adalah A itu 3, B itu 4. Ya, katakan masing-masing bisa alasnya atau tingginya gitu ya. Nah, yang belum diketahui adalah sisi ketiga, nih tanda tanya di sini. Misalkan itu C. Yang kita tahu bahwa di depan siku pasti garis ini menjadi sisi yang paling besar, yaitu yang disebut sisi miring ya. Sehingga misalkan kita buat aja C sisi miring. Kita ingat bahwa bilangan ini 3 dan 4 bagian dari triple Pythagoras ya. Nah, jadi untuk C-nya kita bisa dapat langsung yaitu 5 ya. Karena kenapa? Ingat triple Pythagoras, 3, 4, satu lagi 5. Gitu ya. Oke, karena datanya sudah lengkap nih. Kita lupa ini tingginya. Tingginya itu adalah 7 cm. Jadi, kita mulai dari luas ya. Yang pertama luas dulu nih. Luas dari prisma. Kita keluarkan rumusnya. Ini. Datanya sudah ada. Kita tinggal input, masukkan ke dalam rumusnya ya. Luas prisma sama dengan 2 kali luas alas. Alasnya segitiga. Pakai rumus ini. A kali T bagi 2. Ditambah keliling alas. Berarti kita tulis A, B tambah C ya. Ini langsung saja 3 tambah 4 tambah 5. Kalikan tinggi prisma. Kalikan 7. Kita input lagi ya. 2 kali 3 kali 4 bagi 2 ya. Ini 3 kali 4 bagi 2 tambah. Ini kita tambahkan dari 12. Kalikan 7. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Coret 2 di bawah dengan 2 di kiri atas ya. Jadi 3 kali 4 ya. Luas prisma sama dengan ini 12 tambah 12 kali 7. Itu 84. Jadi tinggal tambahkan ya, 12 tambah 84 itu sama dengan 96. Jadi, luas prisma segitiga tersebut adalah 96 dalam satuan cm persegi. Oke, paham ya untuk luas dari prisma? Kita lanjutkan untuk mencari volumenya. Ya, di sini datanya sama gitu ya. Jadi kita masukkan saja langsung rumusnya. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Ya, tadi datanya sudah lengkap. Luas alas A kali T bagi 2 kalikan tinggi dari prisma. Kita masukkan datanya. 3 kali 4 bagi 2 kalikan tinggi prisma 7. Ini bisa kita coret ya. 4 dengan 2 kita bagi 2 ya. Di sini jadi 3 kali 2 itu 6 ya. 6 kita kalikan 7. 42. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah 42 cm kubik. Oke, paham ya untuk mencari luas dan volume prisma tadi. Nah, sekarang kita coba lagi dengan contoh soal yang kedua. Sebuah prisma tegak memiliki volume 432 cm kubik. Ya. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang siku-sikunya, panjang sisi siku-sikunya maksudnya, itu 6 cm dan 8 cm. Hitunglah tinggi prisma tersebut. Oke, jadi karena datanya sudah lengkap, ini ada volumenya, panjang sisi siku-sikunya 6 dan 8, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk
segitiga. Jadi volume prisma luas dari segitiga, A kali T bagi 2, kita kalikan tinggi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan semua data yang sudah diketahui. Volume prisma di sini kita tulis 432, A kali T 6 kali 8 dibagi 2, kalikan tinggi prisma yang dicari, yaitu T. Nah, kita garis ya. Jadi, ini bisa kita juga coret dulu ya. Misalnya 8 dengan 2, ini jadi 4. Gitu kan? Jadi, di sini 432 kali 24 kali T. Sehingga T sama dengan 432 dibagi 24. T sama dengan 18. Jadi, tinggi prisma segitiga tersebut adalah 18 cm. Oke, paham ya? Kita coba dengan contoh soal yang ketiga. Ya, ini dia. Tentukanlah volume prisma segi 6 di samping. Jika panjang rusuk 8 cm dan tinggi prisma 12 cm. Yuk kita perhatikan. Di sini alasnya segi 6 dan segi 6 ini terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi. Jadi kita buat luas alas itu sama dengan 6 kali luas segitiga sama sisi. Kita pindahkan gambarnya. Sisinya semua sama yaitu 8. Kita ingat nih, luas segitiga sama sisi itu rumusnya adalah 1/4 kali R kuadrat kali akar 3. Atau akar 3 selalu ada di sampingnya. Nah, R di sini mewakili ukuran segitiganya. Jadi kita tinggal input 1/4 kali 8 pangkat 2 kali akar 3. Ya. Ini kita tulis ya 1/4 kali 64 gitu ya. Jadi sama dengan 16. Jadi sama dengan 16, di akhirnya ada akar 3. Ini baru satu segitiga sama sisi. Karena tadi kita lihat luas alasnya itu 6 kali luas segitiga sama sisi, seperti ini. Jadi tinggal kita kalikan 6. 6 kali 16 akar 3. Jadi 6 kali 16, 96, tambahkan akhirnya akar 3. Seperti ini. Ini luas alasnya. Sehingga kita tinggal masukkan ke rumus dari volume prisma. Itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah ada 96 akar 3. Kita kalikan dengan tingginya 12. Ya, tinggal kita kalikan saja 96 dengan 12 ya. Di volume prisma sama dengan 1152 akar 3. Jadi, volume prisma tersebut adalah 1152 akar 3 dalam satuan cm pangkat 3. Oke, semoga paham ya. 3 contoh soal yang sudah kita pelajari mewakili untuk materi hari ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam matematika.